ngomongin rasa syukur teman-teman ya. Rasa syukur itu satu hal yang gimana ya, yang patut saya lakukan tuh. Memang karena rasa syukur itu jauh maknanya, itu sangat-sangat ya, maknanya itu sangat-sangat dalam kan, seperti itu. Syukur itu memang udah ya menjadi bagian dari hidup saya sendiri sih. Saya pernah baca sebuah artikel, baca sebuah buku, dan mendengarkan beberapa pandangan-pandangan dari orang lain, dari beberapa ekspertis itu kan, maksudnya kita hidup tuh harus bersyukur tiap harinya. Nah, memang iya sih, kalau saya berpikir syukur itu memang suatu makna yang sangat mahal harganya kan, seperti itu. Kalau kita hidup itu selalu bersyukur tiap hari, rasanya beban hidup itu terasa hilang sih. Misalkan kayak sekarang nih, saya itu mensyukuri saya sekarang itu masih bisa merekam video ini, kemudian masih bisa berbicara seperti ini. Nah, intinya kan kita kan harus mensyukuri apa yang Tuhan berikan, kehidupan kan seperti itu. Saya masih bisa bernafas, diberikan kemampuan untuk berbicara dan lain sebagainya. Nah, diberi kemampuan untuk bisa mendengar, melihat, dan masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita lakukan. Diberikan kesehatan yang mungkin orang lain tuh pingin gitu kan. Di saat saya bikin video ini, teman-teman di luar sana mungkin banyak yang banyak permasalahan di hidupnya dan sebagainya, mungkin masih terbaring di rumah sakit, kemudian masih berjuang untuk melawan penyakitnya, dan saya masih banyak lagi permasalahan hidup. Apalagi saya melihat orang di luar sana, kayak saya banyak banget di sana teman-teman, banyak banget orang dengan berbagai macam permasalahan hidupnya. Dan bahkan ada orang yang, kalau saya tidak bisa menjalankan satu ratu, banyak banget saya tuh lihat di jalan, banyak banget. Kadang tuh saya tuh berenung, apa yang mereka pikirkan setiap hari. Kalau misalkan saya berpikir hidup saya itu berat gitu kan, misalkan hidup saya itu berat dan sebagainya, apakah orang lain itu tidak memiliki permasalahan hidup yang lebih berat kan, seperti itu. Misalkan nih, kita ngomongin kita bisa makan hari ini gitu kan, bisa makan dan minum, dan apakah orang di luar sana itu bisa merasakan hal yang sama seperti kita kan, seperti itu. Misalkan saya bisa makan hari ini dan bisa makan satu piring nasi, dan saya masih bisa minum. Nah, apakah di luar sana itu bisa? Banyak orang di luar lingkungan saya itu masih banyak orang yang pengen makan, kemudian banyak orang yang masih berjuang di hidupnya untuk demi sebuah makan, sedangkan orang yang seharinya makan enak belum tentu dirasakan oleh orang lain. Banyak orang lain yang untuk makan aja susah gitu, seperti itu teman-teman ya. Dan juga asas kepuasan pribadi sih sebenarnya, orang tuh memang banyak bersyukur terhadap apa yang memang dimiliki. Kalau saya sendiri, misalkan saya nih sudah punya sudah punya sepatu. Nah, saya punya sepatu ya, intinya satu pasang sepatu itu baru saya beli dari toko. Nah, kalau kita berpikir, kok sepatu ini masih jelek ya teman-teman ya, tetapi kita berpikir lagi, apakah sepatu itu sudah kita syukurin, padahal kita sudah punya sepatu baru, itu bagus, kita bisa belinya dengan mudah. Nah, tetapi di luar sana, apakah orang itu bisa beli sepatu itu? Bahkan berpikir, dia masih mikir, daripada saya beli sepatu mending saya beli makan kan, seperti itu. Nah, itulah teman-teman, rasa bersyukur itu di sana. Dan masih banyak lagi sih sebenarnya yang kita syukurin tiap hari. Saya bangun tidur, kemudian saya itu bisa berbicara, bisa hidup lagi, kemudian bisa menghirup udara segar. Nah, itu rasa syukur tuh. Tuhan itu secara cuma-cuma memberikan oksigen sama saya itu kan. Ada oksigen gratis dibuat kamu, dihirup aja ini kan. Nah, saya hidup di daerah, ya intinya kan bukan daerah kota besar, memang di kota kecil. Dan kemudian saya hidup itu hidup di daerah yang tidak banyak tercemar polusi udara gitu kan, dan sebagainya. Udara masih bersih, sejuk, dan sebagainya. Nah, itu menurut saya rasa syukur sih sebenarnya, rasa syukur yang patut saya harus syukurin. Saya bisa menghirup udara segar tanpa ada bau-bau yang tidak enak di sekitar saya. Nah, sedangkan orang di luar daerah saya, di wilayah saya itu banyak yang masih
yang masih merasakan ketidaknyamanan di dalam hidupnya. Mungkin di sini banyak banyak polusi udara gitu kan dan sebagainya, cuaca panas, kemudian masih banyak bau-bau limbah dari sekitarnya dan sebagainya kan, seperti itu, terutama di kota-kota besar kan. Kalau kota-kota kecil kan pencemaran dan polusi udara itu masih minim ya. Menurut saya harus syukurin, saya masih menghirup udara sejuk dan itu bersih, saya bisa masih pakai air bersih, dan masih banyak. Air bersih itu sangat vital teman-teman. Kalau misalkan di kota besar, banyak itu di kota-kota ya, bisa dengar sih dari cerita teman-teman saya, bahkan untuk air bersih pun masih krisis teman-teman. Jadi banyak, misalkan kalau saya sendiri tuh sekarang mandi tuh dengan air yang tidak kotor tuh jernih, kemudian masih ngambil dari sumber, sedangkan di kota besar ngambil air bersih aja susah tuh kadang kan, seperti itu. Nah itu menurut saya ya bagian dari hidup yang saya syukurin gitu kan. Jadi tidak perlu ngomongin yang lain, hidup itu sederhana, kalau kita yakin bahagia aja sih, itu sih. Dan masih banyak lagi, apalagi kalau misalkan kita ngomongin bentuk fisik manusia itu diciptakan kalau begitu sempurnanya teman-teman. Nah kalau misalkan ada orang yang bilang aku kurang ganteng, kurang ini dan lain sebagainya, kurang cantik, dan kita kalau selalu membandingkan kita dengan orang lain, kita tidak akan ada puasnya. Kalau misalkan banyak cowok tuh lebih ganteng dari kita, lebih cantik dari kita, nah kan seperti itu. Nah kalau mau cantik dan teman, jelas Tuhan itu menciptakan bentuk fisik manusia itu berbeda-beda. Nah kadang ada orang yang cakep dan cantik tuh masih kurang bersyukur, padahal mereka sudah cantik teman-teman, masih diapa-apain tuh kan mukanya itu kan, padahal sudah cakep kalau menurut saya pribadi. Sedangkan orang yang sebenarnya seperti stereotip nih, misalkan orang Indonesia bilang misalkan kulit kita itu harus bersih dan sebagainya, sedangkan coba kalau kita ke luar negeri, di Amerika dan sebagainya, orang Amerika itu bahkan pengen kulit yang seperti kita gitu kan, bahkan aku pengen kulit yang seperti orang Indonesia kan, seperti itu. Padahal orang luar pengen, sedangkan orang Indonesia itu kadang tidak bangga dengan kulitnya kan, seperti itu. Dan masih banyak lagi sih yang kita syukurin, apalagi orang kita hidup itu memiliki organ-organ yang sangat berfungsi di dalam tubuh kita. Jadi maaf teman-teman, banyak orang di luar sana tuh pengen bahkan sekedar untuk mendengar saja. Ada orang yang masih banyak memiliki gangguan pendengaran, gangguan untuk berbicara, ada memiliki gangguan untuk menghirup, tidak bisa mengeluarkan lidah dan sebagainya, dan masih banyak lagi sebenarnya. Dan masih banyak orang yang terutama berjalan teman. Misalkan ada orang, saya pernah lihat tuh bapak-bapak di luar rumah saya itu kan, kadang ada orang yang untuk jalan aja masih susah, tertatih-tatih ya kan. Padahal untuk jalan bagi orang yang sehari-harinya jalannya itu lancar, kalau kita mempertanyakan orang tersebut, mereka kan dia dalam hati batin dia kan merasakan aku cuma jalan aja tidak bisa ya teman-teman, masih berjalan aja itu susah gitu kan. Sedangkan orang-orang normal berjalan aja itu gampang banget gitu kan. Apalagi ada orang yang mungkin, mohon maaf teman-teman disabilitas kan, seperti itu. Ada orang yang masih pengen nih punya kaki gitu kan. Bahkan ada orang yang rela berjuang untuk demi punya kaki itu harus punya kaki palsu teman-teman, agar dia bisa berjalan. Nah sebegitu syukurnya hidup kita. Saya sendiri, saya sangat bersyukuri hidup saya, kemudian diberikan Tuhan fisik yang masih sehat, kemudian saya masih bisa mendengar dan sebagainya, organ-organ tubuh saya itu masih bisa berfungsi dengan baik. Dan itu Tuhan memberikan kita itu ini yang patut kamu syukurin, gitu sih teman-teman. Artinya rasa syukur tuh banyak banget tuh kalau kita pikir. Dan misalkan urusan kalau kita mencari rezeki, uang lah bisa dibilang, aku dapat uang hari ini bisa dibilang 50.000 gitu kan. Alhamdulillah tuh kan, saya bisa untuk makan lah gitu kan, beli makan 3 piring nasi dalam sehari untuk saya pribadi gitu kan. Itu bersyukur sih kalau saya bisa beli nasi aja, itu bersyukur sih kalau saya sendiri. Karena banyak orang yang untuk beli nasi aja tuh masih usaha gitu kan, masih ya ada proses lain. Apalagi ketika kita punya barang, misalkan kita punya sepeda motor nih, sudah punya sepeda motor teman-teman, aku punya sepeda
gitu, seperti itu ya manusia. Saya sendiri kalau ngomongin sepeda motor, kendaraan umum lah, yang saya syukuri itu bukan sepedanya teman-teman, tapi saya sendiri. Saya harus bersyukur diri saya itu bisa mengendarai, saya bisa memegang kendalinya itu, dan kendalinya kemudian saya masih bisa menggunakan benda itu dengan baik. Kalau misalkan sebuah benda mati itu, kalau manusianya itu tidak bisa mengendarai, intinya kan tidak bisa menggunakan, kan seperti itu. Tapi kan lebih bagaimana kalau saya bersyukuri, kalau saya punya mata gitu kan ya, saya bisa menggunakan sepeda motor saya, kemudian kalau saya punya kaki, saya bisa menginjak pedal remnya, kemudian kalau saya punya tangan, saya bisa menarik tali gasnya, kan seperti itu. Kalau saya punya telinga, saya masih bisa mendengarkan klakson dari orang lain agar saya tidak menubruk mereka, kan seperti itu. Dan masih banyak lagi seperti itu yang patut kita syukuri. Banyak teman-teman. Saya sendiri sekarang masih berada di bawah naungan rumah, kan seperti itu. Saya masih berada di bawah rumah yang atapnya itu tidak bocor. Nah, sedangkan di luar sana banyak orang yang rumahnya atapnya bocor, kemudian bahkan ada orang-orang yang ya bisa dibilang itu masih tinggal di bawah kolong jembatan, teman-teman. Bayangin saja kalau seseorang itu sudah punya rumah, kemudian punya tempat tinggal yang layak, masih kurang bersyukur, gimana kan dengan seperti itu. Bahkan ada orang yang masih di bawah kolong jembatan, dia itu masih belum punya rumah dan masih berebut untuk bisa punya tempat tinggal, kan seperti itu. Nah, itu sebegitu ya, kalau kita memandangkan hidup itu dengan berbagai sudut pandang, ya kalau saya sangat-sangat bersyukur sih seperti itu. Dan masih banyak lagi. Intinya kalau misalkan kita bersyukur, kita tutup aja hidup kita. Nah, memaknai syukur, kalau hidup kita kan mati nih kalau misalkan kita tidak bernafas. Nah, tapi kalau misalkan kita itu mengakui makna syukur itu karena udara aja saja setiap hari yang bisa kita hirup, nah itu sudah lebih dari kebahagiaan yang tidak bisa ternilai harganya sih teman-teman, kan seperti itu. Itu sih teman-teman ya, makna syukur itu harus kita syukuri sih, banyak banget tuh yang harus kita syukuri. Dan ya intinya kesehatan sih, kalau Tuhan tuh kasih kita kesehatan hari ini, harus sangat-sangat bersyukur gitu kan. Banyak orang yang terbalik rumah di sana gitu kan, tapi kita tuh masih bisa berjalan dan bergerak. Nah, itu sih yang saya syukuri setiap hari. Terima kasih teman-teman. Nah, mungkin definisi syukur bagi saya itu seperti itu, mungkin bagi teman itu berbeda-beda. Nah, mungkin bisa sharing teman-teman di kolom komentar apakah yang teman-teman rasakan tentang mana syukur seperti itu. Kalau pandangan saya terhadap rasa syukur itu seperti ini, kan seperti itu. Terima kasih teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan semoga teman-teman itu bisa mendapatkan manfaat dari ini, ataupun bisa saling sharing lah kalau kita bisa memaknai rasa syukur itu. Terima kasih teman-teman, jangan lupa tonton video saya. Terima kasih, selamat menonton.